Nah, kita ke contoh soal. Suatu instansi butuh sumur untuk mensuplai air pemadam kebakaran. Kedalaman sumur yang telah digali adalah 55 meter dengan debit air sumur yang dihasilkan adalah 2.200 meter kubik per hari. Dari hasil penyelidikan, akuifernya adalah terkekang atau confined gitu ya. Diketahui nilai transmitivitasnya, kemudian koefisien tampungannya juga diketahui. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah koefisien tampungan itu tidak bersatuan ya, Dek. Nah, kita ditanya, bagaimana efek penurunan muka air tanah pada sumur terdekat yang berjarak 1.200 meter dari sumur pemilik perusahaan tersebut, bila diasumsikan sumur akan terus-menerus beroperasi selama 40 tahun. Nah, kita nanti asumsikan 1 tahun itu 365 hari saja, kemudian 40 tahun jadinya 40 kali 365 ya, 14.600 hari. Apa yang perlu dilakukan pertama? Kalau dari dari keterangan sini kan dia akuifernya terkekang, jadi kita pakai yang TACE tadi gitu ya. Kemudian ada 2 sumur. Sumur yang pertama adalah sumur si instansi, itu menjadi sumur uji kita. Kemudian ada sumur warga berjarak 1.200 meter, itu yang akan kita jadikan sebagai sumur pengamatan gitu ya. Jadi sumur pengamatan tersebut R-nya adalah 1.200 meter. Nah, langkah pertama dari persamaan TACE gitu ya, kita kan harus tahu nilai U-nya dulu. Nilai U adalah R kuadrat S bagi 4 T besar T kecil. R kuadratnya kita tahu tadi dia berjarak 1.200 meter gitu ya. Jadinya R-nya pakai 1.200. Dikali S, nilai S sudah diketahui. Taunya dari mana, Bu? Nilai T sama S itu bisa dari uji. Dari data juga kalau S ya, koefisien tambungan. Kalau T kita bisa uji di laboratorium. Karena kaitannya dengan K, nilai K konduktivitas hidrolik itu bisa diketahui melalui pengujian laboratorium. Jadi kita bawa sampel tanahnya, bisa menggunakan hanging method atau falling head method. Nah, kalau kita sudah tahu di sini tahu S-nya ya. Kemudian dibagi 4 kali T besar. T besarnya di sini kita pakai 435 meter persegi per hari diketahui, dikali dengan T kecil. T kecil di sini adalah, ingat bahwa yang ditanya bila beroperasi selama 40 tahun. Jadi 40 tahun di sini 14.600 hari. Ketemulah nilai U-nya. Kalau kita sudah ketemu nilai U, kita cari nilai WU. Untuk nilai U-nya sekian. Nah, ini kalau kita cekkan nilai U ini kan 3,97 kali 10 pangkat min 5. Kita cari di tabel. Di sini ya. 3,97 kali 10 pangkat min 5. Di mana dia? Ini ya. WU 9,55 kalau 4 39,84. Nah, ini dia bulatkan saja. Kalau 3,97 kan dibulatin 4 ya, 4 kali sepakat min 5. Jadi dia pakai WU-nya 9,55. Nah, ini WU-nya 9,55. Sehingga kita dapat mencari nilai besar surutan pada jarak 1.200 meter. Jadi berapa muka air di sumur warga gitu ya, itu Z Q kali WU per 4pi kali T. Q-nya di sini 2.200 adalah debit sumurnya si industri itu ya, dikali WU ini tadi dibagi 4pi kali T besar. T besarnya tadi adalah 435 dari soal. Nah,
Jadi bagaimana efek penurunan muka air tanah pada sumur yang berdekatan itu tadi? Maka jawabannya adalah efeknya adalah terjadi penurunan muka air tanah pada sumur terdekat yang berjarak 1.200 meter dari sumur milik perusahaan. Nah, penurunan muka air tanah itu sebesar 3,845 meter. Nah, tapi dalam beberapa kasus dibutuhkan perhitungan surutan yang dipengaruhi oleh beberapa sumur. Misalnya untuk mendesain sumur irigasi, pompa air limbah atau minyak, dewatering system, untuk kegiatan penggalian atau excavation. Nah, karena surutan menjadi lebih besar sehingga secara matematis rumus surutannya akan menjadi sum dari nilai Z. Kita nanti ke contoh ya. Nah, sehingga rumus TIS untuk surutan antara dua sumur dengan debit pompaan yang berbeda itu adalah ini. Ini sebenarnya rumus sumur yang biasa ya. Ini kedua ditambah U1 yang pertama, U2 ini. Cobalah kalian hitung gitu ya. Kalau dia di antara dua sumur gimana gitu. Sama ini kan kalau dia cuman satu sumur. Kalau dia ada sumur uji di antara dua sumur yang sama-sama ngambil air itu gimana gitu. Jadi kan debit yang pertama, misalnya ada dua industri, di tengah-tengahnya ada sumur warga, kita bisa tahu nih, masukin debit industri yang pertama, yang ini debit industri yang kedua. Ini berdasarkan data jarak ke yang sumur industri pertama, ini ke jarak sumur industri kedua. Nah, ini ada beberapa soal. Coba kalian pilih salah satu, kemudian dikerjakan gitu ya, sebagai bukti hadir di kuliah ini juga. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan.